Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas anatomi klinis kardiovaskuler untuk memenuhi tugas dari Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulandari Rosikin dengan NIM 233020800137 dari Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangkaraya tahun angkatan 2023. Di sini lebih spesifiknya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari gagal jantung, paten ductus arteriosus, tetralogi Fallot, dan ventricular atau atrial septal defect. Yang pertama, sebelum menjelaskan tentang patofisiologi dari beberapa kelainan pada jantung tadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara jantung itu bekerja. Jantung merupakan organ yang dapat bekerja secara otomatis dikarenakan memiliki sistem kelistrikan yang dapat bekerja secara kontinu serta sel otot jantung yang memiliki kemampuan kinerja tanpa harus diberikan rangsangan, di mana jantung ini merupakan pompa yang kuat dan berotot. Ukurannya itu sedikit lebih besar daripada kepalan tangan. Jantung ini pula berfungsi untuk memompa darah dalam jumlah yang tepat ke seluruh bagian tubuh, atau biasa disebut dengan sirkulasi. Jantung ini secara anatomi memiliki 4 ruang, yaitu 2 ruang atas yang disebut sebagai atrium, yaitu ada atrium kanan dan kiri, dan 2 ruang bawah yang disebut dengan ventricle atau disebut dengan ventricle kanan dan kiri, di mana ruang jantung kanan ini berfungsi sebagai penerima darah dari vena yang berasal dari seluruh tubuh, kemudian dipompa menuju paru-paru kita. Selanjutnya, ruang jantung kiri itu berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru, kemudian memompa darah menuju pembuluh darah arteri ke seluruh organ tubuh. Atrium kanan dan kiri bekerja secara sinergis, sedangkan ventrikel kanan bekerja secara sinergis dengan ventrikel kiri, di mana secara umum gerakan jantung memompa darah diawali dengan gerakan atrium kanan dan kiri, dilanjutkan dengan jeda yang sangat singkat, dan kemudian dilanjutkan dengan gerakan memompa darah oleh ventrikel kanan dan kiri, di mana agar jantung ini dapat bekerja dengan baik, keempat ruang tersebut harus berdetak secara terorganisir, dan jantung yang sehat memiliki kemampuan memompa lebih cukup untuk mengedarkan darah dengan baik. Selanjutnya, yang pertama itu adalah gagal jantung. Gagal jantung ini merupakan abnormalitas dari struktur jantung atau fungsi yang menyebabkan kegagalan dari jantung untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh, di mana gagal jantung ini ditandai dengan gejala yang khas seperti sesak nafas, adanya pembekakan pada pergelangan kaki, dan kelelahan yang diikuti dengan tanda-tanda klinis seperti peningkatan tekanan vena jugularis, ronki paru, dan edema perifer yang disebabkan oleh kelainan struktural dan fungsional jantung sehingga mengakibatkan penurunan curah jantung atau cardiac output jantung menurun dan tekanan di dalam jantung itu meningkat saat istirahat maupun stres. Selanjutnya, penyebab umum dari gagal jantung ini yang pertama itu adalah penyakit arteri koroner, di mana arteri yang memasok darah dan oksigen ke jantung menjadi menyempit ataupun terhambat. Selanjutnya ada infark miokard,
di mana ini juga dikenal sebagai serangan jantung di mana arteri koroner tersumbat yang menyebabkan gangguan suplai oksigen dan nutrisi sehingga menyebabkan kematian jaringan otot jantung. Selanjutnya itu adalah kelebihan beban jantung di mana jantung bekerja terlalu keras oleh berbagai kondisi seperti hipertensi, penyakit ginjal, diabetes mellitus atau kencing manis, sakit katup jantung, dan juga cacat jantung bawaan. Yang ketiga itu penyebabnya adalah infeksi, di mana infeksi ini meliputi infeksi virus seperti campak, Jerman atau rubella, dan juga HIV. Selanjutnya itu adalah penyalahgunaan alkohol dan juga obat-obatan. Selanjutnya adalah efek dari obat kemoterapi kanker seperti dan daunorubicin dan lain-lain. Selanjutnya adalah amiloidosis atau sebuah kondisi di mana protein amiloid menumpuk di jantung, sering dikaitkan dengan gangguan peradangan kronis. Selanjutnya itu adalah sleep apnea obstruktif, di mana ini merupakan bentuk gangguan tidur yang sering dianggap sebagai faktor risiko independen bila disertai dengan obesitas, hipertensi, dan juga diabetes. Dan yang terakhir itu adalah paparan racun timbal ataupun kobalt. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari gagal jantung, di mana terjadinya gagal jantung ini diawali dengan adanya kerusakan pada jantung atau miokardium, di mana hal tersebut akan menyebabkan menurunnya curah jantung dan bila curah jantung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, maka jantung akan memberikan respon tidak cukup untuk memenuhi mekanisme kompensasi untuk mempertahankan fungsi jantung agar tetap dapat memompa darah secara adekuat. Dan bila mekanisme tersebut telah secara maksimal digunakan dan curah jantung normal tetap tidak terpenuhi, maka setelah itu akan timbul gejala gagal jantung, di mana terdapat 3 mekanisme primer yang dapat dilihat dalam respon kompensatorik, yaitu meningkatnya aktivitas adrenergik simpatis, meningkatnya beban awal aktivitas akibat sistem renin-angiotensin-aldosteron, dan hipertrofi ventrikel, di mana menurunnya volume sekuncup pada gagal jantung akan mengakibatkan respon simpatik kompensatorik, dan hal ini merangsang pengeluaran katekolamin dari saraf-saraf adrenergik jantung dan medula adrenal. Denyut jantung dan kekuatan kontraksi akan meningkat untuk menambah curah jantung, dan selain itu juga terjadi vasokonstriksi arteri perifer untuk menstabilkan tekanan arteri dan retribusi volume darah untuk mengutamakan perfusi ke organ vital seperti jantung dan otak, di mana aktivitas sistem renin-angiotensin-aldosteron akan menyebabkan resistensi natrium dan air oleh ginjal sehingga meningkatkan volume ventrikel dan regangan serabut. Selanjutnya yang kedua, di sini saya akan membahas tentang paten ductus arteriosus, di mana paten ductus arteriosus ini adalah masalah jantung yang terjadi segera setelah kelahiran, dan kondisi ini dapat dicirikan oleh adanya lubang atau shunt yang persisten antara aorta dan arteri pulmonal melalui pembuluh darah yang disebut dengan ductus arteriosus. Sebelum bayi dilahirkan, terdapat lubang yang menghubungkan pembuluh darah utama, yaitu aorta dan juga pulmonalis. Penyebab dari ductus arteriosus ini ada beberapa, yaitu diantaranya yang pertama adalah jenis kelamin perempuan. Pada paten ductus arteriosus ini 2 kali lipat lebih sering dialami oleh bayi perempuan dibandingkan laki-laki.
Yang kedua, adanya infeksi rubella pada ibu hamil, di mana virus rubella di dalam rahim dapat menyebar ke sistem pernafasan bayi, kemudian merusak jantung dan juga pembuluh darah dari si bayi. Yang ketiga yaitu lahir di daratan tinggi, di mana risiko terjadinya paten ductus arteriosus ini lebih tinggi pada bayi yang lahir di daerah dengan ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Yang keempat yaitu adanya riwayat penyakit. Bayi yang lahir dari keluarga dengan riwayat penyakit kelainan jantung atau bayi yang memiliki kelainan genetik tertentu seperti Down syndrome akan lebih beresiko mengalami paten ductus arteriosus ini. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah lahir prematur, di mana semakin kecil usia kehamilan, pada saat bayi lahir semakin besar juga kemungkinan terjadinya paten ductus arteriosus ini, di mana lebih dari 50% bayi prematur yang lahir kurang dari 26 minggu dan sekitar 15% bayi yang lahir pada 30 minggu kehamilan mengalami paten ductus arteriosus. Dan selanjutnya di sini adalah patofisiologinya, di mana selama masa janin, ductus arteriosus atau botali berfungsi untuk menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta. Darah yang kaya akan oksigen dari vena cava inferior menuju ke atrium dan ventrikel kanan, hanya sebagian kecil yang diteruskan ke paru. Sebagian besar dialirkan melalui ductus arteriosus, di mana setelah lahir dengan tarikan nafas, maka PO2 meningkat dan arteriol paru dilatasi. Hal ini akan menyebabkan duktus menutup. Kelak, duktus mengalami fibrosis dan menjadi ligamentum arteriosum. Bila karena sesuatu hal duktus tidak menutup, maka terjadilah ductus arteriosus yang persisten. Selanjutnya, sumber oksigen dari janin selama masa intrauterin berasal dari plasenta, bukan dari paru-paru seperti pada bayi yang baru lahir. Paru-paru belum berfungsi sebagai alat pertukaran gas selama masa intrauterin karena tidak dilewati oleh darah. Hal ini disebabkan karena tekanan di dalam paru masih sangat tinggi pada masa uteri. Selanjutnya, selain itu bayi berada dalam air ketuban yang juga memenuhi saluran nafas sampai ke saluran napas yang terkecil sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pertukaran gas. Di mana darah yang mengandung oksigen tinggi di plasenta akan mengalir melalui vena umbilicalis dan akan melintasi hati melalui ductus venosus, dan dari ductus venosus akan masuk ke vena cava inferior untuk selanjutnya masuk ke atrium kanan, dan dari arteri pulmonalis darah tidak mengalir ke paru, melainkan darah akan menyeberang ke aorta melalui ductus arteriosus untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ini adalah tetralogy of Fallot, di mana tetralogy of Fallot ini adalah kondisi langka yang disebabkan oleh kombinasi dari 4 kelainan jantung bawaan, di mana penyakit ini mempengaruhi struktur jantung dan menyebabkan darah yang rendah akan oksigen mengalir keluar jantung, dan perkembangan penyakit ini terjadi sejak janin berada di dalam kandungan. Terdapat 4 kelainan bawaan di 4 bagian pada jantung, yaitu yang pertama adalah penyempitan katup jantung atau stenosis katup pulmonal. Yang kedua itu adalah lubang di antara bilik jantung bawah atau defect septum ventricle. Yang ketiga adalah pergeseran arteri utama tubuh atau overreading aorta, dan yang terakhir itu adalah penebalan bilik kanan jantung bawah atau hipertrofi ventrikel kanan.
Di sini ada beberapa penyebab terjadinya tetralogi Fallot, yaitu yang pertama itu adalah berusia di atas 40 tahun saat hamil, menderita diabetes saat hamil, kekurangan gizi selama masa kehamilan. Yang keempat adalah mengonsumsi minuman beralkohol selama masa kehamilan. Yang kelima itu adalah terinfeksi oleh virus pada masa kehamilan, misalnya virus campak rubella. Yang keenam itu adalah memiliki riwayat tetralogi Fallot pada salah satu atau kedua orang tua, dan adanya kelainan bawaan lain seperti sindrom Down atau sindrom Dejer. Selanjutnya ini adalah beberapa gejala yang terjadi dari tetralogi Fallot, di mana yang pertama itu sesak napas, terutama saat sedang beraktivitas atau menyusu. Yang kedua itu adalah kulit dan bibir membiru atau sindrom bayi biru yang bisa memburuk saat bayi menangis. Yang ketiga adalah kuku tangan dan kaki berbentuk bulat dan cembung atau clubbing fingers. Yang keempat adalah mudah lelah. Yang kelima rewel, dan yang terakhir adalah gangguan tumbuh kembang termasuk berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Dan ini adalah patofisiologi dari tetralogi Fallot, di mana yang pertama itu terjadinya ibu dengan kehamilan terinfeksi campak rubella, gizi buruk saat kehamilan, dan ibu yang mengonsumsi alkohol itu terpapar faktor endogen dan eksogen selama kehamilan trimester 1 sampai 3. Bisa juga terjadi karena anak dengan sindrom Down itu menyebabkan kelainan jantung kongenital atau tetralogy of Fallot. Selanjutnya, tetralogy of Fallot ini seperti yang dijelaskan tadi, itu akan menyebabkan stenosis pulmonal dan juga defek septum ventricle, di mana kedua hal ini menyebabkan penurunan tekanan sistolik puncak ventricle kanan dan kiri, yang selanjutnya menyebabkan obstruktif paru dan penurunan aliran darah paru, selanjutnya juga menyebabkan oksigen di dalam darah menurun. Hal ini juga yang menyebabkan pengurangan aliran yang melewati katup pulmonal darah, yang selanjutnya dapat menyebabkan sianosis dan juga hipoksemia, di mana sianosis ini menyebabkan serangan hipersianotik dan menyebabkan risiko keterlambatan perkembangan, dan juga hipoksemia yang menyebabkan sesak. Kemudian sesak ini menyebabkan kelemahan tubuh dan juga gangguan pola napas, di mana kelemahan tubuh ini menyebabkan bayi atau anak akan lebih cepat lelah jika menetek, berjalan, dan juga beraktivitas yang menyebabkan keletihan. Dan yang terakhir ini adalah ventricular atau atrial septal defect, di mana ventricular septal defect ini adalah kondisi saat bayi lahir dengan lubang di dinding antara dua ruang bawah jantung. Kondisi ini adalah kelainan jantung bawaan yang paling umum dan sering terjadi bersamaan dengan jenis masalah kelainan jantung lainnya, di mana dalam keadaan normal, ventrikel kanan memompa darah yang miskin atau kurang akan oksigen yang baru saja tiba dari tubuh keluar dari jantung dan masuk ke paru-paru, sehingga darah dapat mengambil oksigen, dan darah kemudian kembali ke jantung, dan tempat perhentiannya terakhir jantung adalah ventrikel kiri yang memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Di mana faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena ventricular septal defect ini adalah yang pertama itu memiliki riwayat penyakit jantung bawaan dalam keluarga, dan yang kedua itu bayinya ini menderita kelainan genetik seperti sindrom Down. Dan secara umum gejala dari ventricular septal defect ini pada bayi dan anak-anak itu diantaranya adalah
mudah lelah ketika sedang makan atau bermain, banyak mengeluarkan keringat, terutama ketika makan, tidak nafsu makan, berat badan sulit naik, nafas cepat dan terdengar berat, dan juga kulit yang terlihat pucat. Dan ini yang terakhir adalah patofisiologi dari ventricular atrial septal defect, di mana ventricular atrial septal defect ini menyebabkan tekanan ventrikel kiri meningkat dan resistensi sirkulasi arteri sistemik lebih tinggi dibandingkan resistensi pulmonal melalui defek septum, di mana volume darah di paru-paru akan meningkat dan terjadi resistensi pembuluh darah dalam paru. Dengan demikian tekanan di ventrikel kanan meningkat akibat adanya pirau dari kiri ke kanan, dan hal ini mengakibatkan resiko terjadinya endokarditis dan meningkatkan terjadinya hipertrofi otot ventrikel kanan, sehingga akan berdampak pada peningkatan beban kerja jantung, sehingga atrium kanan tidak dapat mengimbangi peningkatan beban kerja jantung dan menyebabkan terjadinya pembesaran atrium kanan. Untuk mengatasi resistensi yang disebabkan oleh pengosongan atrium yang tidak sempurna, dan pada ventricular septal defect ini yang berukuran kecil hanya terjadi pirau dari kiri ke kanan yang minimal, sehingga tidak terjadi gangguan hemodinamik yang berarti. Dan pada ventricular septal defect yang berukuran sedang dan besar terjadi pirau yang bermakna dari ventrikel kiri ke kanan. Dan pada beberapa hari pasca lahir belum terdapat pirau kiri ke kanan karena resistensi vaskular paru masih tinggi, dan hal ini menyebabkan bising baru yang terdengar beberapa hari hingga beberapa minggu setelah bayi lahir. Pirau kiri ke kanan ini atau aliran darah dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan karena adanya tekanan ventrikel kiri lebih tinggi dari ventrikel kanan yang mengakibatkan terjadinya penambahan volume darah di ventrikel kanan dan menyebabkan meningkatnya tekanan ventrikel kanan, kemudian menyebabkan hipertrofi ventrikel kanan, dan jika tekanan di ventrikel kanan terlalu tinggi, maka aliran darah dapat berbalik dari kanan ke kiri, ventrikel kanan ke ventrikel kiri, dan kemudian darah yang kaya akan oksigen bercampur dengan darah yang kaya akan karbon dioksida, yang mengakibatkan darah yang dialirkan ke seluruh tubuh kekurangan oksigen, dan akan menyebabkan anak akan mengalami cyanosis, dan pada defek besar terjadi perubahan 19 hemodinamik akibat peningkatan tekanan yang terus-menerus pada ventrikel kanan yang diteruskan ke arteri pulmonalis. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang patofisiologi dari gagal jantung, paten ductus arteriosus, kemudian juga tetralogi Fallot, dan juga yang terakhir adalah ventricular septal defect. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.